Saudara-saudara, hari ini kita akan membahas mengenai senyawa organometalik atau senyawa organologam. Suatu senyawa organik atau organologam adalah senyawa organik di mana ada atom C yang terikat langsung pada salah satu atom logam atau metaloid. Senyawa organik di mana ada atom C yang terikat langsung pada satu atom logam atau metaloid. Ya, atom-atom logam yang bisa diikat oleh atom C itu misalkan merkuri atau seng, bisa litium, bisa timbal, bisa magnesium. Ya, sedangkan metaloid atau semi metal itu seperti silikon, selenium, dan arsen. Oke, logam atau metaloid seperti ini itu bisa bersenyawa dengan senyawa organik dan hasilnya dinamakan sebagai senyawa organometalik atau senyawa organologam. Kita lihat beberapa contoh seperti ini. Ya, ini satu alkil litium, senyawa organometalik. Ini tetrametylsilan TMS yang sering dipakai dalam spektro NMR. Dan ini ada senyawa organometalik dengan logam Pb atau timbal. Di sini tetraetil timbal TEL yang biasa dipakai sebagai anti knock sebagai bahan pencampur minyak bahan bakar kendaraan. Kemudian ada contoh lain, metil magnesium bromida. Ini adalah senyawa dari golongan bereaksi Grignard. Kemudian ada fenil merkuri klorida, senyawa organo merkuri halida. Kemudian ada turunan silikon hidrida seperti silan dan dimetilsilan. Ya, kali ini kita akan membahas lebih khusus tentang salah satu senyawa organometalik, salah satu kelompok senyawa organometalik yang sangat penting dalam sintesis kimia, yaitu bereaksi Grignard. Ini dibaca Grignard. Oke. Rumus umum senyawanya adalah RMgX. R adalah alkyl, Mg itu logam magnesium, dan X itu halida. Atau lengkapnya kita tulis sebagai alkyl magnesium R itu mewakili senyawa, mewakili gugus organik. Jadi di sini kita bisa organo, istilahnya organo magnesium halida. Organo magnesium halida. Organo
bagian organiknya sini diwakili oleh R, magnesium, Mg, X adalah halida, biasanya Cl, Br, dan I. Oke. Bereaksi Grignard RMGX ini dibuat dengan cara mereaksikan RX, ini bisa RX itu alkil halida, secara umum alkil halida, direaksikan dengan logam magnesium dengan bantuan ether. Ether yang dipakai ini biasanya dietil ether CH3, CH2O, CH2CH3, dietil ether. Ini hasilnya adalah RMGX itu, atau bereaksi Grignard itu. Oke, alkil halida di sini, R di sini. R untuk bereaksi Grignard ini tidak terbatas hanya pada alkil, gugus alkil saja, ya, alkil, tapi juga termasuk gugus bensilik maupun gugus finilik. Ya. Dan alkil halidanya sendiri itu bisa alkil halida primer, sekunder, dan tersier. Karena itu bereaksi Grignard ini bisa ada dalam bermacam-macam senyawa, karena gugus R-nya itu bisa sangat bervariasi. Saya ulangi, gugus R untuk alkil halida yang akan membentuk bereaksi Grignard itu bisa gugus alkil sendiri, atau RX itu alkil halida primer, bisa sekunder, bisa tersier. Bisa juga RX itu adalah alil halida atau gugus bensilik, bisa juga alil halida atau gugus finilik. Ya, kita lihat beberapa contoh di bawah ini, misalkan seperti ini. Nah, ada CH3I iodometana. Itu kalau direaksikan dengan logam magnesium dalam ether akan menghasilkan CH3MgI, metil magnesium iodida, dan seterusnya. Ada tersier butil bromida menjadi tersier butil magnesium bromida, bensil klorida menjadi bensil magnesium klorida, kemudian fenil bromida atau bromobenzen menjadi fenil magnesium bromida. Ya, itu juga dengan senyawa finilik seperti etena, iodoetena bisa menghasilkan etenil magnesium iodida. Ya, itu contoh-contoh. Nah, ether dalam pembuatan bereaksi Grignard ini, ether adalah selain pelarut, dia juga sangat penting untuk menjaga kestabilan bereaksi Grignard RMGX itu dengan cara berkoordinasi. Melalui pasangan elektron bebas pada O berkoordinasi dengan logam Mg, sehingga bereaksi Grignard itu menjadi stabil. Ya. Oke, kita lanjut.
Kalau kita lihat ikatan di dalam bereaksi Grignard, kita mulai dari aslinya, awalnya alkyl halidanya seperti ini. Pada alkyl halida, C membawa muatan parsial positif, sedangkan X atau halida itu membawa muatan parsial negatif, karena halida atau halogen itu mempunyai elektronegativitas tinggi. Dia menarik elektron, karena itu dia akan membawa muatan parsial negatif atau bersifat lebih negatif, sedangkan atom C yang terikat langsung padanya akan bersifat parsial positif. Tapi setelah bereaksi dengan Mg, kita tahu Mg adalah logam elektropositif, maka akan terjadi pembalikan muatan, di mana C yang semula mengemban muatan parsial positif itu sekarang menjadi parsial negatif. Ya, ini pembalikan ini kita sebut dengan istilah polung, ya, pembalikan muatan. Di C dari positif menjadi negatif. Nah, pada bereaksi Grignard, C yang bermuatan negatif itu kita katakan memiliki karakter karbanion. Karbanion ini lawan dari karbokation yang pernah kita pelajari dulu, yaitu senyawa organik, ion organik, di mana C-nya bermuatan positif. Ya, sedangkan karbanion itu senyawa organik, ion organik yang mempunyai atom C yang bermuatan negatif. Nah, di sini pada bereaksi Grignard, atom C dari gugus alkyl yang berikatan langsung dengan Mg itu muatannya adalah parsial negatif. Karena itu kita katakan dia memiliki karakter sebagai karbanion. Nah, karena itu bereaksi Grignard itu C yang membawa muatan parsial negatif itu, yang punya karakter karbanion itu, dia akan bersifat basa kuat, kemudian dapat bertindak sebagai nukleofil. Jadi dia bersifat basa kuat dan bisa bertindak sebagai nukleofil yang nanti dalam reaksi kimia dia akan menyerang suatu muatan positif. Oke. Nah, seperti disampaikan sebelumnya, bereaksi Grignard ini adalah bereaksi yang sangat berguna untuk mensintesis atau bahan dasar untuk mensintesis senyawa-senyawa, terutama yang mempunyai kerangka karbon yang rumit. Bereaksi Grignard ini sangat penting untuk itu, untuk mensintesis senyawa-senyawa dengan kerangka karbon yang rumit. Senyawa-senyawa dari kerangka yang sederhana itu bisa disintesis menjadi senyawa dengan kerangka karbon yang rumit menggunakan jalur atau menggunakan bantuan bereaksi Grignard ini. Oke. Nah,
salah satu reaksi yang penting dari reaksi Grignard itu adalah reaksi dengan senyawa karbonil, senyawa yang mempunyai gugus CO rangkap 2. Oke, kita lihat. Kalau reaksi dengan senyawa karbonil akan terjadi seperti ini. Ini senyawa karbonil, ini reaksi Grignard. Kita lihat yang terjadi pertama adalah dua ikatan, satu ikatan ini antara R dengan Mg, atau antara C dari gugus R itu dan Mg, satu ikatan itu dua elektronnya berpindah ke R, sehingga R ini, gugus alkil ini, atom C nya menjadi bermuatan negatif. Oke, nah, karena itu muatan negatif itu kemudian akan menyerang atom C dari gugus karbonil yang membawa muatan positif atau parsial positif. Dengan lanjutannya terjadi pergeseran elektron seperti ini, maka akan didapatkan suatu garam magnesium dari suatu alkohol. Ya. Oke, kita lihat di sini R dari reaksi Grignard ini itu akan berikatan di sini. Ya, reaksinya cukup sederhana dan hasilnya adalah suatu garam magnesium dari suatu alkohol. Nah, garam magnesium dari suatu alkohol ini apabila diolah lebih lanjut dengan asam encer atau dengan H2O dan asam H+, maka akan terbentuk suatu alkohol. Oke, kita lihat reaksinya sangat sederhana. Di sini gugus R akan terikat pada atom C karbonil. Atom C karbonil yang mempunyai ikatan rangkap 2 itu kemudian akan menjadi ikatan tunggal CO bagian positif dari reaksi Grignard yaitu MgX akan terikat pada O itu dan MgX ini akan digantikan oleh H+ apabila garam magnesium itu diolah dengan suatu asam encer. Oke. Nah, dari mekanisme umum seperti ini kita bisa turunkan untuk melihat produk apa yang terbentuk apabila suatu reaksi Grignard direaksikan dengan
beberapa jenis senyawa karbonil. Nah, di sini kita lihat RMGX dengan ini formaldehid. Oh, oke. Itu hasilnya adalah alkohol primer. Oke. Alkohol primer yang seperti apa? Bisa kita buat di sini. Ya. Nanti kita ambil saja. Kita ambil saja bagian ini. Oke. Ya, kita bawa ke sini. Ya, kita bawa ke sini. Kita lihat RMGX tambah formaldehid. Kita selesaikan seperti ini. Ya, sabar. Oke. Selesaikan seperti ini. Kita lihat R di sini pada reaksi Grignard. R ini mengemban muatan negatif, sedangkan MgX itu positif. Kita buat reaksinya seperti ini. Ya, selanjutnya ini seperti ini. Oke, maka kita akan mendapatkan HCO- MgX plus. Oke, ini H dan ini adalah R dari reaksi Grignard. Ya, ini hasilnya. Oh, ini adalah 1 garam magnesium. Ya, ini kalau diolah lebih lanjut dengan jadi H2O H+, artinya asam encer, maka hasilnya adalah seperti ini. H, ini OH. OH-nya kita pakai biru, ya. Kemudian di sini adalah R. Perhatikan ini sama dengan R CH2OH. Itu adalah suatu alkohol primer. Oke. Oke. Ya. Jadi kalau satu bereaksi Grignard bereaksi dengan suatu formaldehid, itu hasilnya adalah suatu alkohol primer. Sekarang kita lihat yang berikutnya. Di sini. Satu bereaksi Grignard dengan aldehid yang lain yang bukan formaldehid, artinya R-nya itu bukan H, maka hasilnya adalah alkohol sekunder. Ya, kita lihat, kita cobakan di sini.
kita tulis R MGX tambah ini R juga. Oh ya, kalau yang di sini kita ganti merah saja ya. Ini R C O H, ini aldehid yang lain, bukan formaldehid. Aldehid ya. Ini hasilnya mudah saja. R seperti ini. Mudah saja. Ini menyerang ke sini. Oke, kemudian elektron kita rangkap ini akan pindah ke sini. Hasilnya adalah di sini ada R C, sini O nya menjadi tunggal, O min, sini MGX plus, kemudian ini ada H nya, dan ini ada R yang berasal dari beraksi Grignard. Oke, ini satu garam magnesium juga. Kemudian kalau dilanjutkan dengan H2O dan H+, H2O dan H+, atau asam encer, hasilnya adalah R C OH, ini H, ini adalah R. Itu kita tulis sama dengan R2CHOH. Ini adalah suatu alkohol sekunder. Oke. Berikut kita lihat. Nah, di sini satu RMGX atau satu beraksi Grignard dengan keton, itu hasilnya adalah alkohol tersier. Coba kita tunjukkan beraksinya. Jadi kalau kita tulis R MGX tambah keton R C, nah langsung saja R CO R itu keton, ini red, R ini saya pakai hijau saja ya. Nah, ini hasilnya adalah R C O min MGX plus, ini ada R, dan ini ada R. Oke. Kalau selanjutnya diolah dengan H2O dan H+, itu akan menghasilkan
RCOH R ya. R nya seperti ini. Kita tulis ini sama dengan R3 COH R3 COH. Ya. R3 COH ini adalah suatu alkohol tersier. Jelas? Oke. Kemudian di sini juga ada, nah, ada ini. Bereaksi Grignard bereaksi dengan CO2. Ya. Ini CO2, karbon dioksida. Ini CO2 atau ya karbon dioksida. Atau dry ice. Itu hasilnya adalah asam karboksilat. Reaksi ini, bereaksi Grignard dengan karbon dioksida, kita sebut juga dengan reaksi karboksilasi. Karboksilasi bereaksi Grignard, ya. Atau reaksi antara Grignard dengan karbon dioksida. Kita lihat di sini. Buat reaksinya. RMBX tambah CO2. CO2 itu C rangkap-rangkap O, atau CO2 itu O menarik elektron, berarti parsial negatif. Ini juga parsial negatif. C nya adalah parsial positif. Karena itu C nya akan diserang oleh atom C negatif dari bereaksi Grignard. Atau R- R dengan ikatannya seperti ini. Oke. Lanjutannya adalah seperti ini. Kita akan dapat hasilnya akan menjadi C O C ini R dari bereaksi Grignard. Ini adalah O min MgX plus O min MgX plus. Oke. Ini suatu garam karboksilat. Nah, ini kalau diolah lebih lanjut dengan H+ dan H2O, maka akan terbentuk
R R C O OH. Ini adalah suatu asam karboksilat. Oke. Dengan cara yang sama, dengan mekanisme yang sama, kita bisa membuktikan reaksi berikut ini. Ya. Dua praksi Grignard RMGX kalau direaksikan dengan ini adalah suatu ester dari asam formiat. Ester dari asam formiat. Itu hasilnya adalah alkohol sekunder, bisa dibuktikan sendiri. Kemudian ini dua praksi Grignard direaksikan dengan RCOOR atau ester. Ini ester yang lain, ester yang asam karboksilatnya bukan asam formiat. Itu hasilnya adalah alkohol tersier. Anda dapat membuktikan sendiri dengan mekanisme sederhana seperti yang kita sudah selesaikan beberapa yang sebelumnya itu. Oke. Ini soal untuk Anda berlatih. Pertama, sarankan suatu sintesis Grignard untuk satu sikloheksil, satu etanol dengan menggunakan bromosikloheksana dan suatu aldehid. Ya. Kemudian nomor 2, tuliskan persamaan reaksi untuk menunjukkan bagaimana konversi berikut dapat dilaksanakan. Ya, perhatikan baik-baik soal ini. Cobalah untuk menyelesaikan dengan sebaik-baiknya. Anda dapat melihat kembali pelajaran sebelumnya dan juga dapat memperdalamnya dari